Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taimar Yahya. Saya dari kelompok 5. Akan menjelaskan materi tentang konsep nubuah dan risalah dalam Islam. Yang pertama adalah pengertian nubuah atau kenabian. Secara etimologi, nubuah berasal dari kata an-nabi atau an-nubuah yang artinya sesuatu yang tinggi. Secara terminologi, nubuah adalah suatu anugerah ilahi atau pemberian robbani atau wahyu kepada siapa saja manusia dari kalangan hamba-hambanya yang dia kehendaki. Nabi adalah orang yang menerima wahyu. Yang kedua adalah risalah atau kerasulan. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya dikirimkan, berita, pesan. Secara terminologi, risalah adalah tugas kerasulan dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala atau apa yang dibawakan oleh rasul atau wahyu yang harus disampaikan kepada manusia. Rasul adalah orang yang menerima wahyu dan bertugas menyampaikan pada umat manusia. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap rasul adalah nabi, namun seorang nabi belum tentu rasul. Nah, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogena Pratiwi akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang fungsi nubuah dan risalah. Yang pertama, menghilangkan tradisi taklid buta, yaitu mengikuti pendapat orang lain secara mentah-mentah tanpa memedulikan benarnya pendapat tersebut. Dan juga menghilangkan tradisi kejumudan, yaitu sikap kaku mempertahankan sesuatu meski sebenarnya dibutuhkan perubahan. Jadi kejumudan itu ya bisa dikatakan tertutup dan tidak mau berubah meskipun sebenarnya diperlukan pembaharuan. Yang kedua, fungsi dari nubuah dan risalah itu ada menjelaskan makna Al-Quran. Jadi dengan adanya nabi dan rasul yang nantinya juga akan menghasilkan hadis ya, yang sudah kita tahu sekarang, hadis itu dapat menjelaskan makna dari Al-Quran. Dan yang ketiga, menentukan berbagai macam hukum Islam. Contohnya seperti hadis tadi ya, dalam Al-Quran itu kan diperintahkan untuk setiap muslim melakukan sholat, tapi kan tidak disebutkan tata cara melaksanakan sholat. Nah, dalam hadis ada tata caranya, yaitu mengikuti sholatnya Rasulullah. Nah, di situ sudah jelas sekali fungsi nubuah dan risalah dalam Islam. Fungsi adanya kenabian tersebut adalah untuk menjelaskan kepada kita, dan contoh dari memunculkan hukum, berbagai macam hukum Islam itu, dan dalam sholat itu kan ada rukun. Nah, salah satunya membaca surat Al-Fatihah, dan di situ bisa menjadi suatu hukum bahwa ketika kita sholat tetapi tidak membaca surat Al-Fatihah, maka hukum sholat kita itu tidak sah. Nah, dari situ dapat menjadi suatu hukum yang sebelumnya belum ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah tentang tujuan mempelajari konsep nubuah dan risalah. Yang pertama, agar manusia memahami akidah para nabi dan rasul secara benar. Dengan mempelajari sejarahnya, kita nantinya akan lebih mengenal nabi dan rasul kita. Dan dari situ kita dapat mempelajari, mengambil makna, mengetahui bagaimana akidah nabi dan rasul, bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari sifat dan sikap nabi dan rasul serta meneladaninya. Karena seperti yang kita tahu bahwa nabi dan rasul adalah orang-orang yang memiliki sifat dan sikap yang mulia. Jadi dengan mempelajarinya, kita akan bisa mengambil pelajaran untuk dijadikan contoh dalam kita bersikap di dunia ini. Yang ketiga, meningkatkan keimanan kita pada nabi dan rasul, yang di situ termasuk para utusan. Nah, dengan lebih mengenal
mempelajari sejarahnya, nanti sedikit demi sedikit keimanan kita pun akan terpupuk, akan lebih kuat karena kita membaca, bisa membaca sejarahnya, kita mengetahui kehidupan mereka, mengetahui kehidupan para nabi dan rasul. Di situ kita dapat memahami bahwa sifat dan sikap mereka itu amat mulia, dan otomatis nanti keimanan kita juga akan lebih terpupuk. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi saya akan melanjutkan, yaitu tentang peran penting Nabi dan Rasul dalam memahami dan mempraktekkan ajaran Islam. Yang pertama, yaitu sabda atau ucapan atau hadis Nabi dan Rasul yang memberikan penjelasan kepada kita tentang ajaran agama Islam. Dan yang kedua adalah keteladanan Nabi dan Rasul yang dapat menjadi contoh bagi kita agar dapat mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Kemudian rujukan kami atau sumber-sumber yang kami paparkan tadi ada beberapa sumber, dan teman-teman bisa lihat saja di video ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sumber-sumber yang kami pakai. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata dan tutur kata yang kurang berkenan dari kami mohon maaf. Dan terima kasih juga teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.